kelompok 4 dari kelas 04 SAKK 002 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kami di sini akan membawakan materi mengenai Management Letter untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Putri Amelia Oktaviani, lalu ada Indah Amelia Putri, dan yang terakhir ada Igo Ilham Wijaja. Apa itu Management Letter? Management Letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan baik secara material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama, Internal Control Questionnaires untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Yang kedua, ada flowchart atau bahkan arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, naratif memo adalah penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Compliance test adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Dalam compliance test yang diperiksa adalah transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran gaji, dan yang terakhir transaksi koreksi atau penyesuaian. Bagaimana membuat manajemen letter yang baik? Yang pertama yaitu harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internetnya. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internet sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan di perusahaan. Jika saran terlalu teoritis, tidak ada gunanya karena tidak bisa diterapkan di perusahaan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu harus didiskusikan terlebih dahulu konsep manajemen letter dan bagian yang berkaitan dengan dimintanya komentar dari manajemen. Yang keempat yaitu harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima yaitu kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurutkan berdasarkan urutan-urutan pos laporan posisi keuangan neraca saldo atau dan laba rugi komprehensif atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepatnya. Yang keenam yaitu saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membuat pengembangan usaha perusahaan. Yang terakhir yaitu pada bagian akhir jangan lupa diucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan bantuan dari kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen letter. Manfaat manajemen letter antara lain yaitu ada klien. Klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internet perusahaan. Dapat pengambilan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kantor akuntan publik. Di situ ada yang menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yaitu jika manajemen perusahaan puas tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnis untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya yaitu jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya
tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Selanjutnya yaitu ada untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksaan. Di situ ada yang pertama yaitu jika klien kantor akuntan publik itu bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua yaitu mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian internet di berbagai macam atau jenis perusahaan. Yang terakhir yaitu mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Untuk menghasilkan manajemen letter yang baik perlu kerjasama dari seluruh anggota tim audit, dari junior audit sampai dengan audit partner. Berikut ini akan dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit dari kantor akuntan publik dalam membuat manajemen letter. 1. Asisten auditor atau junior staff. Sebagai petugas yang terjun ke lapangan ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. 2. Mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. 2. Senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan. 2. Mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter. 3. Mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen service dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. 4. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. 5. Setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 3. Audit supervisor atau manajer. Tugasnya 1. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. 2. Menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada auditor partner yang sudah ditelaah. Setelah ditelaah, audit partner dan diperbaiki jika ada saran perbaikan dari audit partner. Mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. 4. Melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. 5. Memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. 4. Ada audit partner. Tugasnya yaitu 1. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. 2. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. 3. Menelaah kembali konsep yang diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikan dengan manajemen perusahaan. 4. Membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. 5. Menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Ini contoh manajemen letter seperti ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.